Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Perkenalkan, nama saya Wedi Nur Cahyo. Saya akan mengenalkan teman-teman saya. Ya, ini ada teman saya, ada Mbak Alfia, Mbak Deli, dan Mbak Venia. Ya, selanjutnya kita akan bahas pasti dua, itu ada OPC dan FPC. Terus ada pembahasan material handling di MHPS-nya, ada gambar layout dua dimensinya, gambar layout tiga dimensi virtual, dan simulasi pro modelnya. Saya sudah buat semuanya. Seperti apa? Yuk kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini saya akan menjelaskan tentang operation process chart dan flow process chart. Yang pertama, operation process chart. Komponen yang berada di operation process chart ada 4 dengan proses pembuatannya. Yang pertama itu ada kain. Proses pertama untuk kain yaitu adanya proses penyortiran kain selama 5 menit. Setelah sortir kain, ada pengukuran kain dengan menggunakan penggaris dengan lama 5 menit. Lalu proses pemotongan kain 3 menit. Setelah proses pemotongan selesai, ada fitting cetakan selama 1 menit. Lalu proses berikutnya ada pengecekan infeksi QC fast selama 3 menit. Setelah itu ada komponen pasir dan semen. Pasir dan semen langsung dialihkan kepada proses pembuatan, di mana proses pembuatan langkah yang pertama ada persiapan bahan yang meliputi kain yang sudah oke inspeksi, pasir, lalu semen. Persiapan bahan tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setelah persiapan bahan itu selesai, dilakukan proses cor yang dibutuhkan waktu selama 24 jam. Setelah proses cor itu selesai, dilakukan proses penjemuran untuk memastikan proses cor itu kering dan mengeras selama 120 menit. Setelah proses penjemuran selesai, ada proses assembly cat selama 15 menit. Setelah proses assembly cat selesai, ada proses pengecekan OK atau NG-nya selama 8 menit. Lalu setelah proses pengecekan, ada proses inventory finish good. Pada ringkasan operation process chart, ada 4 kegiatan yang dilakukan beserta simbolnya di sini. Ada simbol lingkaran dengan kegiatan operasi yang berjumlah 8 operasi dengan waktu yang dibutuhkan 3.749 menit. Lalu yang kedua, kegiatan pemeriksaan dengan jumlah pemeriksaan 2 kali dan waktu yang dibutuhkan 11 menit. Setelah itu ada yang ketiga, waktu menunggu atau kegiatan menunggu atau delay dengan jumlahnya 1 kali dengan waktu yang dibutuhkan 10 menit. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu penyimpanan atau inventory dengan jumlah penyimpanan 1 kali, waktu yang dibutuhkan yaitu 2 menit. Dengan itu pada ringkasan operation process chart ini, total kegiatan yang dilakukan pada operation process chart berjumlah 12 kegiatan dengan waktu keseluruhan yang dibutuhkan yaitu 3.772 menit. Flow process chart atau peta aliran proses, di mana pekerjaan yang dilakukan yaitu pembuatan pot bunga. Pada urutan kerja peta aliran proses ini ada yang pertama penyortiran kain bekas, di mana waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Dengan hasilnya didapatkan kain dengan kualitas yang masih bagus. Setelah itu ada pengukuran kain bekas dengan penggaris, membutuhkan waktu 5 menit dengan tujuan kain yang telah diukur ini sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Dilakukanlah pemotongan kain selama 3 menit. Setelah pemotongan kain selesai, menyiapkan cetakan, lalu kain dibawa ke tempat pembuatan. Persiapan bahan campuran ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit, di mana menyiapkan bahan campurannya seperti air, pasir, dan semen putih. Melakukan proses pencetakan selama 30 menit. Pencetakannya menggunakan pot atau ember. Setelah proses pencetakan, ada proses pengecoran
yang membutuhkan waktu 24 jam. Ada proses pengecoran yang setelah selesai dibawa ke tempat penjemuran, di mana membutuhkan waktu 120 menit dengan tujuan proses pengecoran itu kering dan mengeras. Setelah penjemuran, hasil dibawa ke tempat pengecatan. Setelah dicat, dilakukan pengecekan, inspeksi, dilakukanlah pengepakan selama 3 menit. Setelah dilakukan pengepakan, dibawa ke tempat distribusi dan didistribusikan. Baik rekan-rekan semua, setelah dari penyampaian OPC serta FPC yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Deli Munasi, untuk selanjutnya yaitu mengenai material handling. Dalam perencanaan pabrik kami, pada saat kami memindahkan material kami menggunakan alat, yaitu hand pallet. Hand pallet ini yang akan menjadi media pada pabrik kami sebagai material handling device atau alat yang digunakan pada saat memindahkan barang atau produk. Kami memilih hand pallet yaitu agar lebih efisien, lebih mudah, lebih aman, dan juga stabil. Lalu untuk media penyimpanan sendiri atau storage media, kami menggunakan pallet, tepatnya wood pallet ya, atau pallet kayu, untuk memudahkan hand pallet dalam mengangkut dan mengatur posisi atau letak barang. Juga pallet ini dapat menjadi pelindung barang dari lantai atau alas bangunan yang kotor maupun basah, yang tentunya dapat menyebabkan kerusakan pada barang itu sendiri. Kami memilih pallet kayu dengan ukuran standar yaitu panjang 120 dan juga lebar 100 cm. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.